Halo guys, selamat sore semuanya. Bertemu kembali di channel saya Huda. Nah, sekarang di sini kita akan membuat tutorial cara untuk stek batang serut. Nah, di sini kita sudah lihat, wah, ini batang serutnya sangat besar sekali ya kawan ya. Nih kalau kita bandingkan dengan gunting, kita lihat. Wow, sangat besar sekali ya. Nah, ini kita tadi dapatkan batang serut ini langsung dipotong ya, dipotong. Nah, inilah hasilnya, hasil potongan bahan dari tanaman serut yang akan kita gunakan untuk stek. Nah, di sini kalau kita lihat karakternya dari tanaman ini ya, ini ada bekas patah ya, sehingga ini nanti rencananya saya akan cabang sini ini dimatikan lah seperti itu ya, dimatikan, dibakar ya, nanti agar nanti tanamannya itu terlihat lebih unik ya, seperti itu. Dan ini kita putar ya untuk bahan serutnya. Nah, mungkin sebelum kita tanam, kita review dulu ya bahannya seperti ini. Tapi bagian sebelahnya lagi ya, kalau yang tadi kan sebelahnya mati, yang sebelahnya lagi nih masih tetap hidup kawannya. Nanti kita lihat kulitnya masih ada. Nah, ini masih ada daun-daunnya, nanti mungkin kita sisakan beberapa daun saja. Nah, ini bahan untuk stek serut. Nah, selain bahan tanaman serut, kita ada beberapa bahan yang akan digunakan ya untuk menanamnya. Yang pertama adalah ini medianya kita gunakan. Wah, terlalu besar. Nah, medianya kita gunakan adalah dengan media pasir ya kawan. Kalau kita perhatikan ya, kita gunakan adalah pasir bangunan saja ya, yang porositasnya tinggi. Nah, bahan yang kedua adalah ini ada plastik untuk sungkup ya, jadi kita nanti setelah di stek akan kita sungkup agar tingkat hidupnya tinggi. Selanjutnya ada tali, ini tali untuk menali hasil dari stek tersebut agar tanamannya tidak goyang ya. Nah, bahan selanjutnya ini dia, cat PT bawang merah ya. Nanti bawang merahnya kita gunakan untuk mengolesi luka yang mudah-mudahan nanti akan sebagai perangsang tumbuh akar ya. Nah, itu untuk bahannya. Nah, kalau alat yang digunakan adalah yang pertama ada pisau yang tajam ya untuk menyayat bawang atau menyayat batang yang bagian bawah ya, untuk dibersihkan. Selanjutnya gunting untuk menggunting tali. Selanjutnya ada gunting stek untuk memotong batang yang memang tidak diharapkan ya. Nah, caranya yang pertama, kita terlebih dahulu menyiapkan bahan tanamnya ya, berupa batang serut ini. Kita lihat ya, sebentar. Nah, kalau kita lihat di sini, ini pada saat kita pengambilan bahan, yaitu dengan cara digergaji ya. Ini dengan cara digergaji. Nah, ini kita haluskan dulu menggunakan pisau ya, bagian yang bekas dari gergaji tersebut. Jadi minimal tidak ada kotoran ya, atau ini bagian yang kasarnya sudah tidak terlalu kasar. Disayat dulu sedikit lah gitu ya kawan ya, sayat dulu sedikit. Nah, ini karena udah lumayan besar ya, jadi kulitnya juga cukup tebal ya kawan ya. Kulitnya cukup tebal ya.
Saya dulu. Harapannya nanti akar akan tumbuh ya di sini. Mudah-mudahan akarnya keliling, jadi akan lebih bagus ya. Kita sayat dulu seperti ini. Nah, kalau dirasa sudah ya, ini sudah agak halus ya. Kita bagian ini nih, bagian kulit. Kalau sudah, untuk merangsang pertumbuhan akar, saya gunakan bawang merah. Bawang merahnya kita sayat terlebih dahulu. Nah, kita terlebih dahulu, baru disayat. Lalu kita olesi pada bagian yang diharapkan nantinya keluar akarnya, bagian batang bawah. Saya lagi. Ya, kalau udah kita diamkan dulu ya, kurang lebih 1 menit agar menyerap ya. Kita diamkan dulu. Nah, ini kurang lebih udah 1 menit ya kawan ya. Setelah itu kita siapkan media tanam. Siapkan media tanam berupa pasir ya. Nah, kita isi dulu wadahnya. Saya menggunakan ember ya di sini karena pertama agar kuat ya, untuk nantinya ditali ya, karena ini lumayan cukup besar bahan tanamnya ya kawan ya. Ini kita gunakan ember. Selanjutnya kita isi pasir setengah dulu. Setelah itu kayaknya ini agak kurang nih pasirnya ya. Kita isi lagi lah sedikit. Kita isi lagi sedikit. Ini full pasir ya kawan ya, ini full pasir, jadi gak ada campuran apa-apa lagi. Harapannya ketika nanti dia tumbuh akarnya akan lebih mudah untuk menembus pasir ya kawan. Kalau tanah kadang kan kita dapatkan di Karawang ini tanahnya tanah liat ya, jadi ketika akar untuk akar serut ini udah keluar, baru akar serabut, dia kadang-kadang agak sulit untuk menembus media tanam, makanya kita gunakan pasir ya. Nah, selanjutnya kita masukkan bahannya seperti ini. Oke ya, kalau sudah dimasukkan, kita isi agar bahan tanamnya ya berupa batang serut ini bisa lebih kokoh ya, karena sebenarnya kuncinya dari stek itu batangnya tidak boleh bergerak ya, apalagi ketika sudah muncul akar ya. Bahan tanamnya ini media tanamnya saya gunakan pasir bangunan aja kawan ya. Kalau misalnya di rumah ada pasir Malang itu lebih bagus,
ya. Karena porositas dari pasir malang lebih tinggi daripada pasir bangunan ya. Nah, kita padatkan. Padatkan terlebih dahulu agar tanamannya tidak bergerak ya. Ketika disimpan juga ini harus harus hati-hati. Kalau di rumah punya ternak atau punya anak kecil nih terutama ya, anak kecil usahakan jauhkan dari jangkauan anak kecil ya kawannya. Isi full menggunakan pasir dan jangan lupa dipadatkan agar tanamannya bergerak. Kurang lebih seperti ini kawan ya, kurang lebih seperti ini kita sudah menanam hasil dari stek. Nah setelah seperti ini kita tali dulu ya agar tanamannya tidak banyak bergerak ya ketika kita pindahkan atau ketika kita siram atau ketika kita melaksanakan perawatan yang lainnya. Kita tali dulu. Nah ini dia guys ya, ini dia hasil penalian ya, kita lihat agar dia tidak terlalu banyak bergerak ya. Sebenarnya prinsipnya sama seperti kita melakukan dongkelan ya kawan ya. Ketika kita setelah mendongkel tanaman serut atau tanaman yang lain, itu kita tanam langsung pada media tanam dan usahakan tidak bergerak gitu ya, agar nanti ketika memang kita melakukan penyiraman atau perawatan yang lain, ketika akarnya masih serabut terus dia bergerak ya, otomatis dia akan stres ya, karena kebanyakan banyak yang gagal seperti itu. Nah selanjutnya kalau sudah ditali, kita akan kurangi beberapa daun yang memang dirasa lebih ya. Sisakan aja beberapa daun untuk nanti kita perhatikan ya. Ini daun ini sebagai
indikasi juga kalau dia tetap hijau, tidak rontok, berarti stek kita berhasil ya. Apalagi nanti sampai tumbuh tunas-tunas yang baru ya. Nah, setelah ini kita ada langkah selanjutnya melakukan penyiraman ya. Melakukan penyiraman, pada media pasir tersebut. Nah, kalau pasir itu porositasnya tinggi ya karena jadi setelah disiram langsung turun ke bawah dia. Nah, nanti ini setelah ini kita akan sungkup ya. Setelah kita lakukan penyiraman, kita akan sungkup menggunakan plastik bening ya, agar nanti terlihat ya bahwa dia bertunas kembali atau tidak ya. Nah, cara menyungkupnya ini kalau kita beli di tukang plastik ya, harganya 1.000 ya. Ini biasanya digunakan untuk plastik wadah kue. Kalau yang suka mencuci baju laundry, plastik laundry ya. Nah, karena ini plastik ukurannya besar, jadi kita akan lakukan pengikatannya dari bawah aja ya kawan. Kita akan lakukan pengikatannya dari bawah. Wah, cukup pas ya. Jadi kita masukkan tanamannya ke dalam plastik ya. Kalau seperti ini kita nggak terlalu rentan untuk dia mati. Kalau udah seperti ini, kita siapkan tali ya untuk mengikat bagian atasnya. Nah, seperti ini kawan ya, sudah jadi. Dan hal yang harus diperhatikan ketika kita melakukan stek sungkup ini adalah plastik yang digunakan tidak boleh bolong ya. Nah, nanti kalau misalnya bolong nih, nanti kita besok lihatnya. Kalau bolong itu dia kan si tanamannya akan ngembun ya ke atas, ini akan banyak airnya. Nanti terlihat nih kalau misalnya dia plastiknya bolong atau ada udara, dia airnya itu akan turun ke bawah seperti itu di bagian yang bolong. Nah, ciri dari plastik bolong seperti itu ya. Tapi kalau misalnya ini tidak bolong, dia akan ngembun semua bagian plastiknya ya, akan putih seperti itu. Nah, ini setelah selesai seperti ini,
nanti kita akan melakukan penyiraman yaitu 1 minggu sekali ya. Tentunya nanti kita cek dulu, kalau misalnya masih basah nggak usah lah ya. Nah nanti kita lihat setelah 1 bulan ya hasilnya dari tanaman ini, apakah stek sungkup ini berhasil atau tidak. Nanti kita akan simak video selanjutnya. Oke guys, terima kasih guys sudah memperhatikan melihat tutorial cara stek sungkup dari tanaman serut ini ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Mari kita dukung petani lokal kita agar petani kita sejahtera. Salam petani sejahtera. Bye.